Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Nining Suryani. Kali ini saya akan membawakan materi pertemuan 6. Business to Customer atau yang dikenal dengan B2C. Definisi B2C secara umum, yaitu sebuah perusahaan yang terjadi apabila sebuah organisasi atau perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumennya melalui jaringan internet. Begitu banyak definisi B2C. Dua diantaranya yaitu, menurut Munir Fadi, B2C merupakan transaksi retail dengan pembeli individual. Dan yang kedua, menurut Ono Purbo, B2C juga dapat diartikan mekanisme toko online atau yang dinamakan dengan electronic shopping mall, yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-customer. Secara definisi sudah dapat dipastikan atau mungkin dapat kita perkirakan bahwa model ini cocok untuk para pengusaha kecil dan menengah karena yang pertama, menyingkirkan perantara karena perusahaan langsung bertemu dengan konsumen. Yang kedua, penghematan biaya dan memberi kemudahan. Yang ketiga, keuntungan akan lebih mudah diraih karena biaya tidak tumbuh secara proporsional dengan pertumbuhan bisnis, dalam arti pertumbuhan bisnis niscaya akan lebih pesat daripada biaya yang harus dikeluarkan. Yang keempat, kebutuhan akan modal kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan kasus bisnis konvensional, sehingga harga pun dapat ditekan menjadi lebih murah. B2C memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terbuka secara umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Artinya, siapapun bisa melihat, siapapun bisa mengakses. Yang kedua, servis atau pelayanan yang diberikan bersifat umum atau generik, dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh halayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, maka servis atau pelayanan diberikan dengan menggunakan berbasis web. Yang ketiga, servis atau pelayanan diberikan berdasarkan permohonan atau on demand. Konsumer melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. Yang keempat, pendekatan client-server. Sering digunakan di mana diambil asumsi klien atau konsumen menggunakan sistem yang minimal atau berbasis web dan processing atau bisnis prosedur diletakkan di sisi server. Kemudian yang kelima, transaksinya sederhana dan tidak terlalu sering terjadi. Karakteristik yang keenam, nilai transaksi yang menjadi relatif kecil. Aktivitas B2C, ada 4 aktivitas B2C, yaitu promotion, ordering, delivery, dan after sales service. Sampai pada tahun 2004, alokasi dana perusahaan rata-rata untuk iklan internet sampai sebesar 80% dengan menggunakan format banner, buttons, touch media banner, flash, dan aplikasi lainnya. Keuntungan dari promosi yaitu interaktif, di mana user memegang kendali. Kemudian lebih fokus terhadap produk atau jasa yang dijual. Kemudian yang berikutnya, berbasis komunitas, sehingga user bisa langsung memberikan komentar. Kerugian dari promosi yaitu masih kalah efektif dengan banner besar secara besar di koran. Kemudian yang berikutnya, user yang tidak bisa dikendalikan, karena bisa saja user itu memberikan komentar yang negatif terhadap produk atau jasa yang kita jual. Aktivitas yang berikutnya adalah ordering. Prinsip dari ordering adalah 3C, yaitu content oriented, artinya berbasis konten. Contohnya situs-situs universitas. Kita ambil contoh adalah Universitas BSI. Anda bisa lihat bahwa situs atau websitenya berbasis konten atau berbasis isi informasi dari akademik BSI. Kemudian yang berikutnya commerce oriented. Contohnya adalah Amazon. Commerce oriented artinya berbasis
penjualan atau perdagangan. Lalu yang berikutnya community oriented, artinya berbasis komunitas. Kita ambil contoh kasus. Situs dengan tipe commerce oriented menyediakan layanan lengkap, mulai dari akses ke database produk, pemesanan, sampai pengiriman. Aktivitas berikutnya yaitu delivery. Pengiriman dibagi menjadi dua, pengiriman digital dan pengiriman fisik. Pengiriman digital merupakan pengiriman yang dapat melalui internet, seperti menggunakan software, e-book, atau multimedia. Kemudian pengiriman secara fisik, contohnya CD, DVD, buku, kaset, atau yang lainnya. Berikut contoh distribusi fisik dan digital. Contoh produk, perangkat lunak. Distribusi fisiknya dikemas khusus. Distribusi digital bisa kita gunakan email, atau juga bisa unduh langsung atau menggunakan FTP. Contoh yang berikutnya atau contoh yang kedua, produk majalah atau surat kabar. Distribusi fisiknya kita bisa langganan rumah atau langganan via toko. Distribusi digital kita bisa menggunakan e-zine. Lalu contoh produk berikutnya kartu ucapan. Untuk distribusi fisik bisa kita dapatkan di toko. Untuk distribusi digital kita bisa gunakan layanan email atau link ke kartu. Untuk gambar, distribusi fisik kita bisa menggunakan CD-ROM atau majalah. Untuk distribusi digitalnya kita bisa melakukan pengunduhan atau download. Film, distribusi fisik kita bisa gunakan VCD atau DVD. Bagaimana dengan distribusi digital? Kita bisa gunakan QuickTime, MPEG, atau Real Network. Kemudian yang berikutnya untuk contoh produk musik. Distribusi fisik kita bisa gunakan CD atau kaset. Untuk distribusi digital kita bisa gunakan MP3, MP4, atau menggunakan Braille audio. Aktivitas yang keempat, after sales service, adalah pelayanan service atau pelayanan setelah purna jual. Oke, pelayanan ini yang pertama bisa melalui email, internet, messenger, bulletin board atau form. Atau juga bisa menggunakan berbagai teknologi terbaru seperti CRM, data mining tools, sistem terintegrasi yang berbasis pelanggan. Berdasarkan survei yang dilakukan, 90% pelanggan lebih menyukai pelayanan berbasis telepon. Bisnis proses B2C. Bisnis proses pada B2C menjelaskan dasar-dasar dari kerangka kerja sebuah bisnis yang terkenal dengan istilah 2W 1H, yaitu who, what, how. Who, siapa segmen pasarnya? What, apa produk atau layanan yang ditawarkan? How, bagaimana cara kerjanya? Kita ambil sebagai contoh adalah eBay. Contoh proses eBay. Who, siapa? Siapa yang menggunakan eBay? Adalah orang-orang yang memerlukan barang murah, gitu ya. Ya pasti kita cari di lelang. Kemudian what atau produk apa? Ya produk apapun yang bisa dilakukan lelang. Gitu. Kemudian how atau bagaimana pertukaran barang dengan cara lelang. Nah, lihat dari who, what, how, ya bisa kita lihat bahwa nilai bisnis bernilai efisiensi. Karena antara pelelang dengan orang yang mencari barang lelang tidak perlu bertemu langsung. Yang kedua, kelebihannya harga yang murah dan pilihan yang beragam. Tantangan utama dalam B2C, ada 4 tantangan. Yang pertama, membutuhkan OS atau operating system dan aplikasi khusus. Jadi, untuk membangun B2C, kita membutuhkan operating system dan aplikasi khusus. Nah, itu tantangan bagi kita. Kenapa? Kita harus tahu kira-kira OS kita yang kita butuhkan apa. Lalu aplikasinya yang bisa berjalan di OS tersebut itu apa. Ya. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua adalah membangun privasi dan kepercayaan konsumen. Oke. Membangun privasi dan kepercayaan konsumen. Contoh misalnya, saya menjual suatu produk A. Oke. Konsumen A gitu ya,
konsumen yang pertama memberikan penilaian baik terhadap produk A saya ini. Sehingga orang yang membaca testimoninya percaya bahwa produk saya ini ada produk yang baik, yang berkualitas. Ya. Nah, tiba-tiba gitu ya, masuklah komen dari konsumen yang kedua misalnya, memberikan penilaian yang kurang baik atau negatif terhadap produk saya. Nah, itu akan memberikan ya image kepada pembaca atau konsumen lain jelek juga atau negatif juga. Nah, itu sangat sulit menarik kembali kepercayaan gitu ya user atau kepercayaan pelanggan agar percaya terhadap produk kita. Menciptakan ketergantungan dan loyalitas. Jadi bagaimana cara kita bisa membuat konsumen kita selalu membeli atau selalu datang kembali ke toko kita atau ke web kita. Ya. Kemudian berikutnya, kelengkapan, keragaman, dan ketersediaan barang serta jasa. Ya, ini merupakan tantangan. Kenapa? Oke. Masyarakat kita atau pelanggan itu punya banyak selera. Satu pelanggan lebih dari satu selera. Apalagi kalau kita punya banyak pelanggan. Ya, jadi kita harus bisa memenuhi gitu ya. Atau kita harus bisa melengkapi keinginan atau kebutuhan yang beragam tadi. Gitu. Satu yang. Kemudian yang kedua, kita juga harus punya stok. Jangan sampai ketika ada produk yang diinginkan gitu ya, tapi kita tidak memiliki produk itu atau stok kita kosong. Oke. Itu adalah tantangan-tantangan yang ada di dalam B2C. Pelayanan B2C. Jadi pelayanan B2C harus mencakup yang pertama memuat contoh produk yang dijual beserta informasi-informasinya. Jadi misalkan tadi saya menjual produk makanan, gitu ya. Saya menjual produk makanan. Nah, produknya ini harus nyata. Saya menjual misalnya puding durian. Ya, harus kelihatan nih puding duriannya. Bukan cuma gambar, tapi kelihatan bentuk fisiknya. Lalu diberikan informasinya. Contoh misalkan puding durian ini terbuat dari apa saja. Karena kemungkinan gitu ya, yang namanya konsumen mungkin ada alerginya atau ada tingkat batasan gulanya. Gitu. Kemudian berikutnya harus bisa melakukan transaksi penjualan barang. Lalu bisa melakukan transaksi pembayaran barang, transaksi pengiriman barang, bisa membuat berita-berita terbaru tentang produk, bisa menginformasikan lokasi penjual dan pelayanan, dan memberikan servis secara lengkap. Produk B2C. Produk B2C dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk digital dan produk fisik. Untuk produk digital, ya seperti lagu. Kita bisa mendengar, gitu ya. Tapi kita tidak bisa memegang seperti apa sih lagu itu. Oke, kemudian yang berikutnya produk fisik, pakaian. Jelas, pakaian bisa kita pegang, gitu ya. Ada bentuknya. Dan yang lainnya. Oke, yang berikutnya, klasifikasi B2C. Secara umum, tipe-tipe B2C terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu auction store, kemudian online store, lalu online service, dan other service. Layanan ini sebagai tempat untuk memberikan pelayanan dalam bidang perdagangan, yaitu auction store. Contohnya eBay, pelelangan. Ya. Kemudian yang berikutnya online store. Layanan ini tempat untuk menjual atau membeli secara digital dengan memilih memesan barang lewat internet tanpa harus bertatap muka dengan penjual secara langsung maupun barang yang ingin dibeli. Contohnya misalnya tadi Amazon.com. Kemudian berikutnya online service, yaitu layanan ini tempat untuk meminta informasi dan servis atau pelayanan lain dari perusahaan dengan cepat dan mudah, atau dapat melakukan proses jual beli misalnya jasa tiket perjalanan atau jasa servis dan lain-lain. Contohnya misalnya pelayanan pelayanan pakai pelayanan tiket di traveloka.com. Kemudian other service. Layanan ini yang menyediakan fasilitas untuk penjualan produk dan jasa di luar klasifikasi yang sudah diberikan sebelumnya. Contohnya misalnya bimbingan belajar. Oke, kemudian di dalam B2C langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pasti perencanaan, ya.
Nah, perencanaan ini ada empat jenis. Yang pertama, membeli software siap pakai. Kelebihannya, yang pertama adalah lebih simple karena biasa mass product, artinya produk-produknya sudah biasa, sudah sering banyak yang menggunakan. Ya. Kemudian yang berikutnya mudah dipelajari dan mudah diimplementasikan, lalu memiliki support service. Contoh misalnya gini tadi, perusahaan saya mau menjual produk makanan, gitu ya. Oke, kalau saya menggunakan perencanaan yang pertama yaitu membeli software siap pakai, karena dia seperti wizard gitu ya, karena sudah banyak orang yang menjual produk yang sama yaitu makanan. Jadi lebih simpel. Kita tinggal meletakkan produk-produk makanan kita di dalam software tersebut, gitu ya. Lalu kemudian mudah dipelajari dan mudah diimplementasikan. Iya, karena dibuat general, dibuat umum. Jadi siapapun bisa menggunakan. Lalu support service, artinya apabila terjadi trouble terhadap software tersebut, maka penjual dari software gitu ya akan mengirimkan support service-nya. Kelemahannya susah dimodifikasi. Kenapa? Karena bukan kita yang buat. Lalu tingkat integritas dengan software lain rendah. Iya, karena kita tidak tahu bahwa software yang kita beli ini bisa berjalan nggak di operating system yang kita miliki, atau dia menggunakan platform apa. Ya, kita tidak tahu apakah dia kompatibel dengan peralatan dan software yang kita punya. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, membuat sendiri dengan divisi IT-nya. Oke, masih kasus yang sama. Perusahaan saya mau online shop produk makanan. Oke, kalau saya menggunakan yang kedua, kelebihan yang pertama adalah fleksibilitas tinggi. Kenapa? Karena fleksibel. Kenapa? Karena yang membangun karyawan saya, ya, atau SDM saya. Jadi apa yang saya inginkan, ya itulah yang akan dibuat. Mudah dimodifikasi. Kemudian dapat dibangun sesuai kebutuhan perusahaan. Lalu memperkecil pesaing untuk memiliki software serupa. Karena software atau aplikasi ini dibangun oleh SDM perusahaan, otomatis gitu ya. Otomatis pasti memiliki ciri khas tersendiri. Sehingga akan membedakan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di luaran. Kekurangan dari rencana yang kedua adalah biaya besar. Benar, membangun sistem dari nol atau dari tidak ada menjadi ada atau membangun dari awal itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, harus memiliki SDM dan visi yang mumpuni. Menyita waktu jelas. Tadi, kenapa? Gini, saya menginginkan gitu ya online shop ini menjual makanan. Hari ini keinginan saya seperti ini. Ada 4 produk misalnya. Oh, harusnya begini, A, B, C, D. Ternyata seiring dengan waktu setelah dikerjakan gitu ya, atau mungkin baru desain, keinginan saya berubah. Nah, itu kan berarti kan kita memulai lagi dari awal. Nah, itu kan menyita waktu. Ya. Oke, kemudian berikutnya, bila ada perubahan bisnis, software harus dirombak. Iya, jelas. Ya, awal tadi saya hanya mau untuk makanan ya, produk makanan. Tapi saya mau berinvasi misalnya, tidak hanya makanan, tapi saya mau berinvasi misalnya ke alat kesehatan atau ke pembayaran tagihan, entah tagihan telepon, tagihan air, tagihan yang lain-lain gitu ya. Nah, itu kan berarti awalnya dari makanan berinvasi ke beberapa segmentasi bidang, otomatis software-nya harus diubah. Lalu biasanya divisi IT hanya sebagai support. Iya. Ya, karena biasanya ada SDM tersendiri untuk membangun sistem ya. Itu ini, balik lagi memiliki SDM. Berikutnya, yang ketiga, pembelian komponen atau modul dan mengintegrasikan modul-modul yang ada dan dikustomisasi sesuai kebutuhan perusahaan. Kelebihan murah karena diperjualbelikan eceran atau retail. Bisa dilakukan perubahan secara cepat. Tingkat skabilitas dapat disesuaikan, durasi implementasi yang singkat, dan komponen siap pakai serta mudah dipahami. Oke, kelemahannya
Kemungkinan penurunan kinerja software. Lalu yang kedua, perusahaan harus memiliki blueprint. Dan yang ketiga, perlu SDM yang bisa mengoprek untuk customize. Ya, artinya gini, jadi saya sudah punya, tapi saya mau menambahkan. Nah, saya hanya butuh di keuangannya saja, misalnya gitu ya. Nah, kita cari ini aplikasi keuangannya saja. Nanti kita tempelkan. Gitu, misalnya seperti itu. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya, yang keempat. Jadi kita punya 4 ya, 1, 2, 3. Ini yang keempat. Bagaimana kalau kita menggunakan yang 4, yaitu menggunakan tools alternatif, yaitu pakai modul gratisan dan bangun sendiri sistem. Oke. Kelebihannya apa? Murah dan gratis. Iya, kan udah tadi sudah dijelaskan. Pakai modul gratisan, nanti gratis. Yang gratis berarti murah. Lalu yang berikutnya gampang dikustomisasi. Karena dibuatnya general atau umum, pasti lebih mudah ya dipergunakan dan dikustomisasi. Tidak terlalu membutuhkan basic programming, kondisional ya. Artinya siapapun orangnya itu bisa menggunakan gitu, tanpa harus dia punya basic atau dasar membuat program. Yang keempat, dukungan penuh dari pengembang dan komunitas. Kekurangannya, kemungkinan kemiripan sistem antar pengguna sangat besar. Iya, benar. Karena kan tadi, ini gratis. Pasti kan yang menggunakan ini lebih dari satu orang. Sudah otomatis agak mirip-mirip. Ya. Sehingga kita tidak memiliki ciri khas dari online shop perusahaan kita. Lalu yang berikutnya banyak sponsor. Oh iya, iklan. Maksudnya sponsor ini iklan. Ya, maksudnya iklan. Jadi, software tersebut akan disisipi iklan-iklan gitu. Mungkin kalau Anda sering lihat apa ya, misalnya YouTube deh gitu ya. Kan ada tuh iklan-iklan seperti itu. Ya, jadi akan banyak sekali iklan yang tampil. Oke, ini beberapa contoh tools alternatif yang bisa kita gunakan, ya, yaitu ada PrestaShop, ada Joomla, ada WordPress, OpenChat, GenChat, OS Commerce, Magento, Flipchart, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh tools alternatif yang bisa kita gunakan karena dia gratis, gitu ya, sehingga memberikan kemudahan dan biaya yang murah bagi orang-orang atau bagi perusahaan yang ingin memiliki online shop. Ya. Oke, lalu kalau kita sudah punya aplikasinya, gitu ya, otomatis yang namanya online shop sebisa mungkin pasti berbasis web, gitu kan? Oke, lalu apa saja sih langkah-langkahnya di web atau membuat web, gitu ya? Oke, yang pertama ada tentukan ide dan produk. Oke, bagaimana cara menentukan ide dan produk? Langkah pertama, Anda buat daftar hal apa saja yang Anda sukai. Jadi Anda buat listnya nih, Anda suka apa saja, bikin. Sebanyak-banyaknya boleh. Ya, apa saja yang Anda sukai. Oke, kemudian setelah Anda buat gitu ya, dari list tersebut Anda lakukan filter atau sortir. Ya, Anda sortir, Anda pilih produk atau ide apa yang memang benar-benar Anda sukai. Misalkan tadi setelah Anda list ternyata ada 10 misalnya. Saya suka makan, saya suka baca, saya suka kesehatan gitu ya. Atau saya pengen punya all shop A, pengen punya all shop B dan seterusnya. Dari list itu tadi Anda pilih atau Anda filter yang benar-benar Anda sukai. Oke. Kemudian yang berikutnya Anda sudah dapat, oh ternyata dari semua list misalnya ya, saya suka makan gitu ya, saya suka makan, suka baca. Oh, misalkan saya suruh memilih mana yang harus saya buatkan all shop, saya juga pasti bingung. Tapi saya akan ambil yang paling mudah buat saya adalah makan. Nah, saya ambil nih misalnya, oh yang paling saya sukai adalah produk makanan. Nah, tentukan bahasa yang akan digunakan dalam online shop Anda. Oke. Kemudian berikutnya, lakukan riset produk yang akan dijual, ya sesuai dengan topik atau list yang sudah kita buat
di awal tadi. Contoh tadi saya udah bikin list panjang, ternyata saya suruh setelah itu kan saya filter nih. Oh saya ya udah saya ambil yang makanan gitu ya. Tentang makanan. Nah, berarti saya lakukan riset produk hal-hal yang berkaitan dengan makanan gitu. Betul, misalkan saya suka makan cilok gitu ya, misalnya cilok atau pentol. Nah, berarti saya riset nih gitu. Saya lakukan penelitian ya, penelitian tentang makanan si pentol atau si cilok tadi ya. Oke, itu adalah cara menentukan ide atau produk. Oke, yang berikutnya setelah Anda dapat gitu ya, risetnya tentang pentol tadi apa saja, banyak hal, misalkan dari harga, bagaimana cara buat, bagaimana cara packing, kemudian resep yang cocok gitu sehingga menghasilkan cilok yang oke gitu kan ya. Oke, langkah kedua berikutnya adalah lakukan research. Oke, untuk melakukan riset, hal yang harus Anda perhatikan kapan dimulai. Jadi Anda harus punya deadline. Ada awal dan ada akhir. Kenapa? Kalau Anda tidak punya batasan gitu ya, ya kapan akan selesai gitu, ya. Kemudian yang berikutnya di kapan dimulai. Kemudian cari modal dan kemungkinan hasil yang didapat. Jadi, oh ya saya tadi mau online shop cilok atau pentol gitu ya. Nah kalau kita sudah melakukan riset, kita sudah ketemu resep yang oke gitu kan ya. Nah, kita harus punya modal tentu. Modal apa ya? Modal untuk buat ciloknya gitu ya. Kemudian Anda harus tahu kira-kira siapa calon pelanggan Anda. Siapa aja sih orang yang suka cilok gitu. Nah, itu kan sebenarnya Anda dapatkan pada saat Anda riset ya. Kemudian berikutnya, kira-kira ke depan masalah apa yang akan saya hadapi dengan penjualan cilok ini? Nah, itu Anda sudah harus bisa mengantisipasi atau bisa memikirkan sejauh sana gitu. Kira-kira kalau saya online shop cilok, banyak nggak orang yang menjual varian yang sama dengan saya? Lalu bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah? Ya, tadi jelas misalkan, oh ternyata banyak loh di Jakarta saja misalnya orang-orang yang jualan cilok yang menggunakan online shop juga. Lalu bagaimana caranya kita bisa bertahan dan bagaimana caranya konsumen itu tetap berada atau konsumen itu sama kita atau beli cilok kita saja gitu misalnya gitu ya. Kita harus pecahkan masalah tersebut. Oke, yang berikutnya adalah kumpulkan konten. Oke, bagaimana caranya? Ya caranya sih buat konten yang asli dan menarik, yang asli. Artinya itu adalah original dari ide Anda, gitu ya. Kemudian berikutnya buat konten yang bermanfaat dan bisa memberikan informasi jelas. Jadi kalau misalkan Anda membuat konten, ya harus ada informasi yang disampaikan itu maksudnya. Ya. Harus ada informasi yang disampaikan sehingga si konsumen atau calon pembeli itu tertarik. Gitu, ya. Kemudian jadikan diri sendiri dan kreatif artinya gini. Ya udah, gunakan style kita sendiri. Sebisa mungkin kita tidak mengikuti style lain. Kenapa? Sehingga kita akan menimbulkan atau membuat menjadi unik dari yang lain. Ya. Kemudian kalau bisa tidak bertele-tele kontennya. Jadi jangan panjang kali lebar baru muter-muter ngomong apa baru ke cilok. Ya. Jadi kalau bisa tidak bertele-tele gitu ya. Nah setelah itu usahakan Anda libatkan pengguna gitu ya. Kenapa? Biar tahu responnya gitu. Jadi Anda bisa sekalian testing. Ya. Kemudian yang berikutnya, walaupun Anda menjadi diri Anda sendiri tadi, punya style sendiri, tapi usahakan menggunakan tata bahasa yang baik. Gitu ya. Yes, ada ada hal-hal yang memang harus mengikuti, misalnya ya etika gitu ya, atau bagaimana cara berkata-kata atau bagaimana cara menuliskan kalimat yang benar. Ya. Terus jangan lupa Anda lakukan update secara berkala. Kenapa? Iya. Kalau misalnya kita nggak pernah kutak-katik gitu ya, itu aplikasi atau all-shop kita kan orang akan ini masih ada nggak sih? Masih jual nggak sih? Makanya kenapa kita harus update secara berkala. Ya.
Kemudian yang berikutnya membeli domain. Oke. Tips-tips untuk membeli domain apa aja kira-kira ya? Yang pertama, pilih nama domain yang sesuai. Kita mau jual cilok ya, jangan kasih nama yang agak ajaib-ajaib atau jangan dikasih nama di luar dari cilok gitu. Boleh nggak kalau misalkan cilok oke, cilok keren boleh ya. Malah lebih spesifik kan. Jadi orang oh ini jualan cilok misalnya. Misal jangan ada kasih tiba-tiba kasih elektronik namanya padahal yang kita jual nggak nyambung gitu ya. Lalu pilih fitur-fitur yang sesuai, cari domain yang memberikan fitur-fitur yang sesuai dengan produk yang akan Anda jual atau produk yang akan Anda tawarkan ke masyarakat. Kemudian cari domain atau penamaan domain yang simple dan mudah diingat ya. Apa namanya? Cilok Giant. Nah, mungkin belum ada yang punya, mungkin juga tidak tahu ya. Cilok Giant, sehingga kalau misalkan orang, oh aku pengen makan cilok, oh itu cilok Giant itu besar, misalnya gitu ya. Pasti dia datang ke kita. Kemudian kalau bisa tidak menggunakan angka, misalkan cilok 1, 2, 3, orang juga lupa kali ya. Kemudian jangan gunakan penamaan yang berbau sara, ya. Jadi biar tidak diskriminasi. Gunakan nama-nama yang unik. Kalau saya bilang sih gunakan nama yang unik. Contohnya misal tadi apa namanya cilok Giant. Jadi orang asumsi oh cilok besar. Gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membeli server hosting. Oke, bagaimana cara menentukan apa namanya server hosting? Lihat space-nya. Lalu lihat SO-nya, artinya bisa nggak berjalan di Linux atau di Windows atau di Unix atau bisa di mana saja. Jadi lihat teksnya. Ya. Lalu lihat web servernya. Kemudian yang berikutnya lihat engine script-nya. Apakah dia PHP ataukah dia ASP atau pakai Fusion. Lalu Anda lihat juga database engine-nya. Menggunakan apa? MySQL kah? Oracle kah? Ya. SQL Server kah? Atau yang lain kah? Lalu hosting manager, Anda cek ada nggak si panelnya, ada nggak S panelnya, atau mungkin flashnya, ya. Lalu lihat juga bandwidth-nya, perlu, ya kan? Semakin banyak gambar, gitu ya, kita juga memerlukan banyak space, banyak bandwidth. Lalu lihat lokasi server, lihat lokasinya kenapa penting, ya. Karena kan dia yang membackup kita. Kita harus tahu server kita ada di mana, di Indonesia, di luar Indonesia, di Indonesia di mana, di luar Indonesia itu ada di mana. Kalau misalnya terjadi sesuatu di mana di server kita, otomatis kan pasti aplikasi kita down, website kita down. Ya. Kemudian lihat fitur apakah menyediakan subdomain atau memberikan jumlah domain tertentu misalnya. Kenapa? Nanti tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan invasi apa namanya invasi produk gitu ya. Nah kita butuh subdomain atau domain yang lain. Oke. Yang berikutnya adalah web design atau programming. Oke. Apa aja nih langkahnya? Oke, banyak ya sebenarnya. Yang pertama, Anda buat yang namanya logical user flow. Jadi apa namanya alur logika dari si user, ya. Kemudian yang berikutnya informasi penting workshop Anda. Jadi pada saat Anda desain jangan lupa ya informasi penting tentang workshop Anda. Apa tuh informasinya? Misalnya kontak Anda, ya. Kemudian kalau misalkan ada fisiknya, alamat fisiknya, gitu, ya. Kemudian yang berikutnya ada apa namanya keamanan jelas, ya. Supaya situs Anda atau web Anda tidak bisa dilakukan pembobolan atau pencurian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Lalu sebisa mungkin dapat mendukung mobile application. Kenapa? Karena kan saat ini kita sudah banyak gitu ya, sudah banyak menggunakan aplikasi dari mobile, ya. Kemudian berikan layanan apa namanya FAQ, ya, form answer question, apa namanya tanya jawab, ya, tanya jawab seperti help.
Kemudian berikutnya cari hosting atau hosting yang baik. Lalu jangan terlalu banyak fitur yang tidak perlu. Jadi di dalam website kita usahakan gitu ya. Fitur-fiturnya yang kira-kira tidak penting tidak perlu dibuat. Gitu. Kemudian langkah berikutnya adalah promosikan website Anda. Di mana saja? Banyak ya. Salah satunya misalnya Anda bisa melakukan promosi di web forum, atau Anda bisa menggunakan media video. Anda buat company profile dari produk Anda, lalu videonya Anda upload misalnya di YouTube misalnya gitu ya. Kemudian juga bisa menggunakan pertukaran link. Jadi misalkan ada punya teman atau ada perusahaan mitra Anda, bisa nih Anda minta tolong taruh dong link saya di website kamu misalnya gitu ya. Tukar link. Jadi gantian kita taruh link perusahaan tersebut di website kita. Kemudian yang berikutnya juga bisa membuat yang namanya newsletter feed ya, surat kabar ya, online, surat kabar online bisa kita taruh di sana, promosi di sana. Kemudian berikutnya bisa juga menggunakan kartu nama ya, kartu nama kan walaupun sekarang sudah memang banyak ke arah digital, tapi masih ada penggunaan kartu nama. Kita bisa tambahkan tuh di kartu nama kita gitu ya. Kemudian Anda juga bisa melakukan pemanfaatan dari jejaring sosial atau media sosial. Nah, ini memang juga lagi booming ya. Misalkan Anda bisa tuh promosi di Facebook atau mungkin di Instagram gitu ya, atau di WeChat, WhatsApp dan sebagainya. Banyak lah ya. Jadi itulah beberapa cara untuk melakukan promosi website kita ya. Nah, ketujuh langkah ini agar website kita bisa bisa dilihat, diakses gitu ya, bisa dimanfaatkan oleh si konsumen atau pelanggan. Oke, ya. Jadi itulah kurang lebih materi B2C atau business to consumer yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya ucapkan sampai jumpa.